Selamat pagi sahabat Sonora, halo apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Andre Komarudin di program acara Parenting Talk. Tapi untuk Parenting Talk episode kali ini ada sesuatu yang spesial sahabat Sonora. Apa itu yang spesial? Nah ini dia sahabat Sonora ya. Sahabat Sonora, kalau kita berbicara tentang manusia gitu kan, manusia ini merupakan makhluk yang kompleks ya, dan seringkali membingungkan. Kenapa? Karena kalau kita menghadapi manusia itu sulit untuk memahami berbagai perilaku dan karakter yang dimilikinya. Manipulasi perilaku bisa dilakukan dan ini tidak bisa menjadi acuan untuk kita mengetahui secara basic karakter aslinya seperti apa. Nah, begitu juga halnya dengan anak ya, sehingga para orang tua perlu untuk mencari petunjuk. Salah satunya dengan meneliti melalui tulisan tangan putra-putri Anda yang dinamakan dengan grafologi. Thomas More Homeschooling Pakuwon City ini akan menyelenggarakan seminar grafologi, memahami dan mengarahkan perilaku anak melalui tulisan tangan. Bagaimana cara mengikuti kegiatan ini dan kita ingin mengenal lebih dekat apa itu Thomas More Homeschooling. Saya Andre Komarudin akan mengajak Anda semua sahabat Sonora untuk berbincang bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di studio Sonora Surabaya secara langsung pagi hari ini ya. Langsung saya para narasumber kami. Yang pertama ada Ibu Valencia Penny, Diploma Cambridge School of Graphology, Certified Document Examiner. Kalau saya kasih informasi, Certified Document Examiner ini adalah sama dengan ilmu grafologi forensik yang membedah goresan yang dipalsukan, bisa berupa surat kaleng, tanda tangan palsu, dan sekaligus beliau ini nanti akan menjadi pembicara di seminar grafologi yang diadakan oleh Thomas More Homeschooling Pakuwon City. Pagi Bu Valencia Penny, apa kabar? Halo, pagi Pak, selalu baik. Kabar baik ya Ibu ya? Baik. Mungkin sahabat-sahabat ingat beberapa tahun yang lalu Bu Penny ini juga sempat talk show di Radio Sonora, baik di Sonora Surabaya ataupun di Sonora Jakarta. Lama banget. Tahun berapa? Sebelum pandemi atau gimana? Saya juga lupa ya. Terakhir 2021 ya. 2021 ya. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi ya. Kemudian selain Ibu Valencia Penny ada Ibu Widati Sriana SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari Thomas More Homeschooling Pakuwon City. Apa kabar Bu Widati? Kabar baik Pak, selamat Sehat pagi. Selalu ya? Sehat selalu. Lagi sibuk-sibuknya saya yakin. Ini tim Anda persiapan acara ini. Siap, ya betul. Nah sahabat Sonora, agar Anda tahu ya seperti apa acara ini, makanya kami hadirkan talk show pre-eventnya kali ini ya. Jadi Anda nanti kalau mau berbincang terkait dengan eventnya ataupun dengan Thomas More Homeschooling Pakuwon City yang ingin tahu lebih jauh tentang mereka, monggo silakan. Ada satu lagi, karena ini ada Bu Penny, kita harus manfaatkan secara maksimal di program talk sekali ini ya. Kita membuka icip-icip ya, walaupun seminarnya masih nanti. Icip-icip konsultasi gratis grafologi. Caranya gimana? Anda silakan ambil kertas ya, tulis nama Anda, tulis usia Anda, jenis kelamin Anda, dan kasih tanda tangan di bawahnya. Kertas yang sudah Anda tulis tadi pakai tangan ya, tulisnya ya, jangan di printer, jangan diketik ya, pakai tangan, tulisan kertas. Anda capture pakai HP Anda, kemudian capturannya Anda kirim ya, fotonya Anda kirim ke WhatsApp Sonora Surabaya 0811 304 9800 0811 304 9800. Nanti di segmen terakhir ya, setelah kita banyak ngobrol dengan dua narasumber kita akan coba mengetahui bagaimana karakter Anda berdasarkan tulisan yang Anda kirim ya. Jadi silakan manfaatkan betul kesempatan ini ya. Dan saya ingatkan program ini bisa diakses sahabat Sonora dengan berbagai cara. Tergantung preferensi Anda, cara menikmatinya lebih suka yang mana. Kalau Anda masih suka mendengarkan radio, silakan merapat ke FM 98,0. Kalau Anda lebih suka melihat kami secara visual like ya televisi, kami juga bisa Anda akses sekarang di live YouTube-nya Sonora Surabaya dan di aplikasi X-Space Radio ya. Tapi kalau Anda kebetulan di kantor ada laptop, ada PC tapi hanya mau dengarkan audio saja, silakan merapat ke sonora.co.id. Di sana ada 10 kota channel, Anda pilih
channel Surabaya. Anda pilih channel Surabaya ya. Baik, saya pertama mungkin ngobrol dengan teman-teman dari Thomas More Homeschooling dulu ya. Sebelum ke Bu Penny, ada Bu Widati. Tak kenal maka tak sayang. Ada yang bilang gitu kan. Yuk kenalan dulu, Thomas More Homeschooling itu apa sih, Ibu? Thomas More Homeschooling ini adalah pendidikan alternatif, Pak. Artinya siswa-siswi atau anak-anak yang tidak bisa bersekolah di sekolah formal itu bisa melanjutkan pendidikannya untuk memilih di Thomas More Homeschooling. Saat ini kan banyak kita temui mungkin anak-anak yang memang sudah menekuni bakat dan minatnya seperti atlet, kemudian seperti musisi, seperti produser, ataupun mungkin memiliki kesibukan lain. Atau juga kita juga mungkin pernah lihat anak-anak yang dia itu tidak fokus atau tidak suka apabila pembelajaran dilaksanakan di kelas besar, harus kelas kecil, atau mungkin bahkan ada anak yang memang mungkin ada yang tidak mau untuk bersekolah mungkin karena dibully dan sebagainya. Nah, itu bisa memilih Thomas More Homeschooling sebagai pilihan untuk melanjutkan pembelajarannya. Tapi jangan khawatir, Thomas More Homeschooling ini sudah terakreditasi A, Pak, dan juga lulusan kami bisa melanjutkan kuliah di dalam ataupun di luar negeri. Gitu. Ada dua ya, ada yang di Pakuwon City dan juga ada yang di Puncak Permai. Kami ada 2 cabang seperti itu. Nah, yang datang kali ini teman-teman yang di Pakuwon City. Di Pakuwon City yang datang, tapi ada juga yang beliau di ada Puncak tim Permai. juga ya, karena ini satu tim juga. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa mengadakan kegiatan seminar grafologi ini, Bu? Karena kami berpikir topik grafologi ini sangat menarik, Pak. Bagaimana kita bisa melihat, memahami karakter anak melalui tulisan tangan khususnya. Nah, kami berharap seminar ini bisa menjadi pelajaran yang penting buat orang tua siswa ataupun buat guru-guru untuk lebih memahami karakter siswa sehingga dia bisa mengembangkan bakat dan minatnya seperti itu. Baik. Nah, walaupun saya tadi udah notice di awal pembicaranya, nggak apa-apa lah ya kita bold aja sekalian gitu ya. Betul. Nanti Ibu Penny ini akan menjadi pembicara gitu. Betul. Pembicara seminar ini adalah beliau Ibu Valencia Penny. Ibu Penny adalah pakar dan praktisi dalam bidang grafologi. Jadi tentu saja akan jadi hal yang sangat menarik karena kami mengundang pakarnya langsung ini seperti itu. Acaranya kapan dan di mana, Bu? Acara seminar ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2025. Itu nanti jam 10, lokasinya ada di lantai 3 ruang meeting di Universitas Katolik Dharma Cendika di Jalan Insinyur IR Soekarno di MER itu, Pak. Iya. Ini untuk apa? Siapa saja yang bisa ikut seminar ini? Iya, seminar ini kami buka untuk umum. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mengetahui mengenai karakter siswa ataupun Bapak Ibu guru yang akan mengetahui atau mendampingi siswa untuk mengembangkan lebih lanjut. Nah, itu bisa hadir di dalam seminar ini. Terbuka untuk umum, Pak. Nah, terbuka untuk umum. Iya. Cara mendaftarnya gimana nih, Bu? Kalau cara mendaftarnya nanti bisa melalui WA kami. Mungkin bisa saya bacakan nomor WA-nya. Nanti bisa melalui WA kami di 081 330 80 2221. Di 081 330 80 2221. Gitu. Untuk harga tiket masuknya berapa? Untuk tiket masuknya kita 98.000. Nanti itu termasuk konsumsi makan siang dan juga sertifikat. Jadi kuota berapa target? Target kuota 100. Dan ini sudah tinggal beberapa hari lagi. Masih kurang seminggu ya, mungkin ya masih ada. Siapa yang cepat dia yang dapat. Betul, gitu ya. Ya, bisa artinya dihadiri. Kalau udah dicapai kuota 100 itu ditutup langsung pendaftaran. Iya, betul. Iya. Gambaran udah berapa persen kuota yang tersisa masih? Kurang lebih karena ini masih panjang ya, mungkin masih kurang lebih 50%. Ayo, sahabat Sonora, para orang tua manfaatkan betul ya kesempatan ini ya. Boleh bawa anaknya di secara seminar atau hanya orang tuanya aja? Hanya orang tua, tapi hanya mungkin boleh dibawa tulisan tangannya gitu ya Bu Penny. Nanti mungkin dengan Bu Penny Cabi biar lebih maksimal orang tua atau guru
kayak Oke. gitu ya. Jadi silakan menghubungi nomor berapa tadi untuk pendaftaran? Di nomor 081 330 802221. Baik, sahabat Sonora jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya nanti saya akan ngobrol dengan Bu Penny ya. Jadi tetaplah terus di program acara ini. Saya ingatkan, kirimkan gambar tulisan tangan Anda, bukan gambar, tulisan tangan Anda ya, melalui kertas, capture, difoto, kirim ke WA 0811 304 9800. Di sepanjang program Talkshow ini nanti Bu Penny akan menganalisanya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di program acara Talkshow Parenting Talk. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. News, traffic, and music. Radio Sonora.
Baik sahabat Sonora, kita kembali lagi ke Radio Sonora FM 98 Surabaya. Setelah tadi kita bergabung bersama Sonora Jakarta di program informasi Traffic Report bersama dengan Mitsubishi. Nah, masih ada saya Andri Komarudin dan juga dua narasumber saya yang hadir ke studio. Valencia Penny, Diploma Cambridge School of Graphology Certified Document Examiner. Juga ada Ibu Widati Sriana SPD, Kepala Sekolah Thomas More Homeschooling Pakuwon City. Nah, sekali lagi saya ingatkan kalau Anda ingin dianalisa secara tulisan tangan Anda ya di acara ini, kirimkan sepanjang program talk show ini ya tulisan tangan Anda melalui foto. Jadi Anda tulis dulu di kertas, kemudian Anda foto, kirim ke WA 0811 304 9800. Baik, di segmen kedua sih saya sama Bu Penny ya. Kita ngobrol sama Bu Penny. Oke. Nah, Bu Penny, mungkin bisa diedukasi ke kita semua Bu ya, grafologi ini apa sih Bu Penny sebenarnya gitu? Grafologi adalah ilmu yang menjawab kenapa tulisan tangan kita tidak akan pernah sama persis dengan siapapun gitu ya. Padahal kalau kita dulu belajar menulis kan yang ngajarin guru yang sama, tapi hasilnya satu kelas nggak ada yang sama. Apa yang menyebabkan dan apa makna di balik itu, grafologi yang akan menjawab. Jadi setiap individu itu pasti akan beda ya Bu ya, hasil Pasti beda analisanya. dong. Pasti beda. Nggak beda jauh sama sidik jari berarti ya Bu ya, grafologi. Ya, kenapa? Karena tulisan tangan sebenarnya adalah tulisan otak. Yang mempengaruhi kita apa di dalam otak, mindset, belief, emosi, terus mood juga ya Bu ya. mood. Nah, nanti itu tanda-tanda itu yang akan dibedah di grafologi. Gitu. Oke. Dan itu bisa dianalisa nggak hanya pada orang dewasa, pada anak pun juga bisa. Pada anak bisa. Semua yang dihasilkan grafologi tulisan tangan benar, tetapi yang dimaksud tulisan tangan adalah hasil karya tangan, termasuk goresan dan coretan, termasuk gambar. Jadi untuk anak yang usia 10 tahun ke bawah, saya akan mengcombine antara goresan, gambar, dan tulisan tangan. Gitu. Kenapa itu di tes psikologi juga ada pertanyaan suruh menggambar gitu ya Bu ya kadang ya. Nah, ini memang kaitannya dengan ilmu grafologi ini ya. Grafologi memang ada kaitan sama ilmu psikologi dan sejauh yang saya tahu tidak mungkin outputnya bertentangan. Karena banyak sekali alumni saya yang juga berprofesi sebagai HRD, itu mereka sudah kasih testimoni udah dari zaman 2012 gitu ya. Mereka bilang ini saling melengkapi dan kadang-kadang view yang ada di sini dilengkapi oleh view yang ada di psikotes gitu. Nah, oke. Di seminar nanti akan banyak orang tua yang dilibatkan untuk ikut kegiatan ini. Nah, apa manfaatnya bagi orang tua untuk ikut seminar ini bila nanti juga menyertakan tulisan si anak, Bu? Saya dulu belajar grafologi juga murni tujuan saya untuk anak saya. Awalnya. Karena anak saya dua-dua laki-laki yang bahasa anak laki kalau ngomong kayaknya minim ya. Iya. Jadi kita harus punya ilmu lain pendamping yang bisa kita pakai untuk melihat gitu. Semakin kita tanya ke anaknya, semakin terinterogasi, semakin menjauh gitu kan. Iya, betul. Jadi saya agak sakti sedikit karena dari tulisan tangan saya tahu gitu. Oke. Dan anak merasa lebih nyaman, hanya tidak merasa kayak Penting, interogasi. menurut gitu ya. saya penting karena dengan siapa dia bergaul, saya hanya lihat catatan anak-anak yang ini. Biasa kan mereka pinjam catatan ya. Kan nggak mungkin saya interview masing-masing. Karena lingkungan itu 80% membentuk karakter kita. Itu yang saya ini. Belum lagi kan kita nggak mungkin 24 jam ketemu sama anak gitu ya. Anak kadang didampingi oleh entah itu babysitter zaman dulu ya, entah itu driver. Karakter mereka yang diadopsi itu yang saya harus tahu dari awal. Nah, kan fokusnya ini nanti kan tulisan anak yang akan dianalisa di seminar besok ya Ibu ya. Yes. Untuk anak yang belum bisa menulis, bisa kan dianalisa sepanjang ada coretan itu masih bisa aja ya Coretan Bu bisa, ya? gambar bisa. Jadi nggak harus anak harus bisa menulis ya Bu ya. Jadi silakan, jangan khawatir Anda para orang tua kalau kondisi anak Anda masih belum bisa menulis, pasti anak suka gambar kan, gitu kan? Itu bisa dibawa nanti saat seminar. Oh ya sekalian deh Bu, kalau gitu saat seminar nanti para orang tua harus bawa apa? Tulisan dan coretan anaknya atau gimana? Kalau lebih baik dua-dua. Kenapa? Karena seringkali yang terjadi di lapangan kan anak yang jadi objek orang tua selalu benar gitu kan. Iya.
Kalau mereka bawa tulisan dua-dua, saya akan lebih tahu gap yang terjadi seperti apa, supaya clear gitu ya. Kan nggak bisa anaknya diutak-atik lalu orang tuanya, ini kan biasanya penyebabnya kan ini, gitu loh. Tulisan orang tuanya dianalisa, tulisan si anak juga dianalisa, dicari nih gapnya apa. Bagaimana Oke. untuk berinteraksi. Baik ya, jadi silakan saat seminar nanti Anda para peserta membawa tulisan Anda sendiri dan tulisan putra-putri Anda juga. Nah, ini penting untuk ditanyakan Bu Penny. Apakah hasil analisa grafologi ini bisa berubah sesuai bertambahnya usia anak dan berubah cara dan model tulisan tangannya, Ibu? Tulisan tangan pasti berubah seiring apa? Habit, kebiasaan, mindset, belief, emosi semuanya berubah. Makanya tulisan tangan tidak bisa seumur hidup kita pakai untuk analisa sekarang lalu dibawa sampai 10 tahun ke depan. Sering kali orang bilang tulisan tangan ilmu meramal ya. Apa yang mau diramal kalau tulisan tangannya berubah? Iya. Itu ya logikanya itu. Secara standar tulisan tangan bisa berubah 2 tahun. Oke. Itu pun kalau tidak ada peristiwa traumatis. Entah dapat undian gede atau mengalami peristiwa negatif yang benar-benar mengguncang, itu akan berubah. Gitu. Oke, baik. Jadi satu kali analisa maksimal berlaku untuk 2 tahun ya, Bu Penny ya. 2 tahun. Makanya ilmu ini harus kita bawa karena apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tanda awal dari tulisan tangan, sekalipun Anda merasa tidak pernah menulis karena zaman digital. Nanti kita buktikan di offline ya, waktu tanggal 20 Anda menulis meskipun Anda tidak setiap hari menulis, saya yang akan membedah. Nah, itu dia ya. Saya tantang. Iya kan sekarang kan native digital semua kan. Benar. Orang pada kan udah jarang nulis tangan gitu kan. Tapi Anda masih bisa nulis tangan kan, logikanya Ya, gitu benar. kan. Ya. Itulah yang akan dianalisa oleh Bu Penny ya. Jadi nggak ada itu bohong-bohong kaleng-kaleng ya. Data tersaji apa adanya dari diri Anda sendiri, dari Yes. para orang tua yang nanti ikut seminar ya. Baik, Bu Penny, sebenarnya apa saja Bu yang bisa dianalisa dari sebuah tulisan tangan atau grafologi itu, Bu? Karakter aja atau apa lagi, Bu? Semuanya. Apa aja itu, Bu? Setiap kali saya ketemu dengan siapapun orang yang baru, bagaimana saya menyesuaikan dengan instan, saya lihat dari tulisan tangan. Partner bisnis juga dari tulisan tangan. Nggak mungkin kita punya partner bisnis yang orang 5 menit yang lalu dikenal gitu kan. Pasti tulisan tangan sangat mudah untuk kita dapat. Semua saya handle klien juga pakai tulisan tangan, siapapun itu. Lebih spesifik ke acara seminar nanti kan sesuai dengan judul seminarnya, mengetahui potensi anak gitu kan, mengetahui juga karakter anak sehingga orang tua ini tidak mengalami gap, pas bentuk pendekatan pola komunikasinya bagaimana, treatmentnya pada anak bagaimana. Nah, ketika nanti solusinya ditemukan, Bu, di gap antara orang tua dengan anak itu, apakah akan setelah seminar ini akan ada lanjutan supervisi, Bu ya, pendampingan atau apa agar para orang tua ini masih nyaman untuk diskusi dengan Bu Penny atau bagaimana nanti? Bisa ambil sesi konseling, biasanya kan suka one by one gitu ya. Bisa sesi konseling atau kalau yang ada yang berminat bisa ambil kelas yang lebih panjang untuk tahu tentang bagaimana sih tulisan tangan itu bisa kita perhatikan sesuai dengan kebutuhan yang kita mau untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Sedikit spill sedikit aja, jangan terlalu banyak, Bu, biar nanti nggak penasaran, biar nanti orang penasaran gitu ya. Di saat seminar nanti Bu Penny akan menyampaikan apa aja? Yang saya akan sampaikan adalah Anda harus tahu tentang zona tulisan, karena itu menggambarkan orang ini fokusnya ke thinking atau ke doing. Itu kan juga akan menjadi gap kalau orang tuanya thinking, anaknya doing gitu kan. Itu zona tulisan ada 3, itu benar-benar harus diketahui. Lalu kualitas huruf T dan D itu penting. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan willpower dan resilient. Masalah huruf T dan D ternyata dalam juga ya. Anda boleh searching, Oke. semua perilaku korban bunuh diri bermasalah di huruf T dan D. Nanti saya akan share, gitu ya, Menarik. supaya tahu. Tulisan tangan itu jangan dianggap sepele karena apapun yang terjadi di tulisan tangan itu tanda awal. Kalau kita nggak follow up, nanti boomingnya biasanya terjadi saat anak itu ABG. Saat anak sudah berani melawan ya. Padahal kan itu sudah ditanam kemarin-kemarin gitu kan. Itu yang saya harapkan dan itu yang saya cover di anak-anak saya. Jadi nanti setelah
ini teks secara teknis nanti di seminar bagaimana? Setiap orang tua yang bawa tulisan itu akan ngobrol langsung dengan Bu Penny satu persatu atau bagaimana Nanti saya akan share teorinya tentang zona tulisan, kualitas huruf T dan D yang benar seperti apa. Lihat di tulisan tangan masing-masing. Kenapa harus bawa tulisan? Mungkin kacamata orang awam dengan teori yang seperti itu agak rancu gitu ya. Saya akan bantu untuk melihat gitu. Oke, baik ya. Jadi menarik sahabat Sonora, silakan. Anda sangat sayang kalau melewatkan kesempatan untuk ikut seminar ini. Banyak ilmu yang akan di-share sama Bu Penny ya. Nanti akhirnya kita peserta itu bisa menganalisa sendiri ya Bu ya, dari ilmu-ilmu yang sudah Bu Penny share nanti di seminar ini. Seminarnya sendiri kurang lebih akan berlangsung berapa lama nanti Bu Penny? Bu Wida, berapa lama Bu Wida? 2 jam. 2 jam ya, 2 jam. Oke, baik ya. Jadi silakan sahabat Sonora bisa mendaftar ke teman-teman yang tadi. Nomornya bisa kembali disampaikan nomor pendaftarannya? Oh iya baik. Di nomor 081 330 80 2221. Oke. Ini WhatsApp atau call? WhatsApp. Di WhatsApp nanti tinggal ngomong apa, saya mau mendaftar begitu. Iya betul, Mas saya mau daftar, nanti kita share formulir atau yang perlu diisi seperti itu. Bentuknya nanti, Google Form kah formulirnya? Iya nanti Google Form. Ya. Tinggal diisi. Betul. Terus gercep ya, adminnya pasti follow up ya. Pasti follow up. Sudah ada SOP-nya nih dari Bu Widi. Kalau nggak saya sendiri kok. adminnya Ibu sendiri ya. Jadi serba gercep, jangan khawatir sahabat Sonora ya. Jadi sekali lagi tempatnya bisa di-share tadi. Untuk lokasinya di ruang meeting lantai 3 kampus Universitas Katolik di Dharma Cendika, Jalan Dr. Insinyur Soekarno Mer. Jadi di UKDC ya. Betul, UKDC. UKDC Jalan Insinyur Soekarno. Betul, ya. di lantai 3. Opening gate-nya mulai jam berapa registrasi? Untuk registrasinya itu nanti mulai jam 9:30. Oke. Kita sudah mulai ya. Yang pasti Anda nggak usah bingung, begitu Anda mendaftar nanti akan dibikin WA group kah untuk informasi atau gimana? Nanti bisa kita bikin WA. Nanti ada informasi dari panitia lah. Betul, ya. Nanti Hari-hari harus ngapain, datang jam berapa, gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Bu Penny, gimana? Kita siap untuk menganalisa sahabat-sahabat Sonora yang sudah. Sahabat Sonora udah banyak yang kirim. Saya sudah langsung share ke Japri Bu Penny. Kita mulai dari mana dulu nih Bu Penny? Dari siapa dulu nih? Karena topiknya untuk parenting, jadi yang anak-anak dulu kah? Boleh, silakan Bu Penny, dipilih yang mana Ibu? Yang awal ini, namanya disebutin? Boleh, monggo. Tulisan tangan itu memang setiap orang pasti berbeda benar, tapi yang saya himbau patternnya jangan diubah. Oke. Contoh nih kayak tulisan si Farah ya. Farah, sorry. Si Farah, oke. Monggo Ibu bisa dilanjut. Ini yang perlu perlu diperhatikan adalah huruf M. Huruf M itu kita boleh sekolah dimanapun itu selalu diajarin dari satu goresan. Jangan dipisah menjadi 3 goresan. Karena huruf M itu nanti akan berdampak ke huruf H, N dan M. Ini satu golongan. Ini kan kecenderungan si anak ini membuat dari goresan yang terpisah. Kalau terpisah huruf H, M, N itu berpengaruh saat mengambil keputusan terlalu banyak delay. Mungkin waktu dunia pendidikan tidak akan berdampak terlalu banyak, tetapi nanti saat masuk dunia pekerjaan ini akan kewalahan. Kan sering ya kita dulu menjumpai teman-teman kita yang jago akademik keteteran di dunia kerja. Betul. Karena karakternya berbeda. Itu. Jadi karakter itu dipupuk sejak berapa tahun yang lalu sebelumnya sehingga menguat nanti saat dunia kerja. Jangan sampai tersandung di dunia pekerjaan. Berarti PR-nya si Farah apa ini berarti? Huruf H, M, N buatlah dari satu goresan. Ya, oke. Jadi Farah ini kayaknya kalau terjun ke dunia kerja nanti akan sedikit effort untuk beradaptasi ya Bu ya? Karena biasanya dunia kerja itu keputusan kan tidak bisa menunggu kita. Nggak bisa lama, harus cepat. Bu, ya? Kesempatan nanti bisa lewat. Gitu. Apalagi Bu dari Farah yang bisa Ibu analisa? Cuman itu doang nih. Karena tulisannya masih nggak semua huruf juga kelihatan kan. Ini memang tipe-tipe anak IPA ini kayaknya. Oh gitu ya Bu ya? Kelihatan ya Bu ya, ada IPA, IPS, bahasa. Apa Bu bedanya Bu? Kalau anak IPA itu baseline bawahnya biasanya flat, lurus gitu, nggak mungkin naik turun. Oke. Baik. Selanjutnya kita mau ke lanjut yang mana Ibu? Mau tanda tangan juga kah? Oh iya boleh.
Dari sisi tanda tangannya Tanda gimana? tangan boleh juga deh. Nanti saya share di tanggal 20 ya. Bagaimana membuat tanda tangan yang tanda tangan boleh deh nanti share. Coba deh setelah kelas ini, setelah siaran ini Anda boleh Google cari di Google ya. Tanda tangan semua tokoh yang punya nama gitu ya. Lihat tanda tangannya, semakin rumit atau semakin simpel gitu ya. Karena seringkali orang Indonesia entah dapat ilmu dari mana selalu membuat tanda tangan serumit mungkin supaya tidak bisa ditiru, Oke. gitu kan? Tidak ada tokoh yang punya tanda tangan rumit untuk bisa kita contoh. Kenapa Bu? Kalau tanda tangan semakin rumit, orangnya juga makin rumit berarti Bu? Tanda tangan itu adalah billboard kayak kita punya rumah, billboardnya di depan. Oke. Kalau billboardnya ruwet gimana? Orang orang dalamnya lihatnya lebih ruwet ya Bu ya? Orang mau mampir nggak? Orang tahu kita seperti apa nggak? First impressionnya is not gitu, okay, oke. gitu ya. Oke, Dan baik. Farah juga ada goresan yang melintang di tengah, itu seharusnya di grafologi memang tidak boleh. Oke. Kenapa Bu? Kalau nggak boleh Bu? Kalau ada melintang di tengah Bu? Dia kan kalau tanda tangan urusan sama pekerjaan ya. Kalau pekerjaan kita semakin naik, entah profesi, entah sebagai lingkupnya, kan kita harus menghadapi orang banyak. Saat menghadapi orang banyak kan kita nggak boleh mundur gitu kan. Lah kalau tanda tangan nggak kondusif, apalagi tanda tangan yang kecil, itu biasanya agak keteteran saat kita masuk dunia asing yang banyak nggak dikenal gitu loh. Atau paling simpel kalau dunia di pendidikan, saat kita harus ngomong dengan audiens yang nggak dikenal, nervousnya ke tinggi gitu loh. Itu. Oke, ini masih urusan Farah udah banyak ya ini dianalisa ya. Saya kebayang kayak apa serunya acara seminar besok gitu ya. Oke, dengan banyak peserta. Oke, dari Farah kita mau melanjut kemana Bu Penny? Terserah mau ke Nurul kah? Boleh. Yuk lanjut ke Nurul. Nurul, yang saya sorotin adalah tekanan Anda mulai melemah, padahal ini usia 18 tahun. Kalau tulisan tangan melemah di tekanan, itu biasanya terkait sama stamina badan. Gampang capek, gampang ngantuk, bla bla bla. Nanti usianya bertambah, kolesterolnya yang juga bertambah. Karena ini terkait sama stamina. Baik. Tulisan tangan itu sebenarnya juga bisa merambah tentang kesehatan kita. Kesehatan, ya. Tapi nanti saya nggak akan share tanggal 20, kecuali ada yang tanya. Pertanyaan peserta memperkaya untuk materi. Nah, gitu, itu ya. dia. Oke. Lalu tanda tangan Nurul, ini kan kecil banget, imut, entah orangnya pemalu atau apa. Biasanya introvert, ekstrovert dari tulisan tangan sangat jelas sekali. Gitu. Oke. Berarti dia harus lebih open minded ya berarti Bu ya. Benar, dan Belajar open minded ya. benar, dan ini juga kalau tulisan yang masuk, kenapa gangguan pencernaan banyak ya? Oh, kesehatan dia sangat ini ya, mendominasi ya permasalahannya Bu iya, ya. iya, termasuk Oke. yang- Baik, harus jaga kesehatan ya Nurul ya. Paling enggak mulai perbaiki pola gaya hidup dan asupan makanan. Ya, kalau memang mau dikaitkan sama major atau sama profesi, kan kita logikanya gini, kalau dari tulisan tangan staminanya sudah kelihatan nggak terlalu kuat, hindari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan stamina fisik, kan gitu. Jadi makanya kalau tulisan tangan itu bisa mengerucut memilih dari profesi yang Anda pilih. Karena kalau setiap profesi kan punya karakter tertentu yang dibutuhkan ya, entah itu ketelitian, fisik atau tinker gitu ya. Tulisan tangan akan membantu untuk mengerucut ke sana. Anda kalau mau melakukan tes apapun yang terkait sama major atau profesi, itu biasanya menunya kan banyak. Menu banyak, tidak bisa semuanya cocok, nggak Betul. bisa. Kalau tulisan tangan nggak support, itu juga nggak bisa. Gitu ya. Oke. Menarik ya. Lanjut, saya boleh pilih ya Bu ya? Boleh, siapa? Dias Kurniawan. Oke. Ini juga tekanan ringan ini. Tekanan ringan, dan ini apakah memang kadang-kadang gini, orang kalau disuruh nulis nama, usia, jenis kelamin selalu kapital. Apakah ini memang kecenderungan kapital? Kalau dia memang cenderung kapital, kemungkinan orang ini juga nggak gampang curhat. Oh gitu. Kapital, karena kapital itu kan kalau kita di sekolah diajarin di awal kalimat. Tujuannya apa? Saat kita ketemu orang, kita image kuatnya itu dikedepankan gitu loh, image bagusnya. Tapi kalau semua dibagusin, berarti kan Anda bertahan di bagus, terus siapapun yang berinteraksi dengan Anda, lihatnya Anda adalah orang yang kuat. Gitu. Kalau untuk leadership boleh, cuman kan capek lama-lama. Gitu ya. Oke ya. Dias Kurniawan udah kedeteksi. Bagusnya Dias ini mungkin suka bergurau ya. Tanda Iya. tangannya gimana Bu? Kalau dari tanda tangannya si Dias tuh Bu? Ini ada roofnya.
Kalau Ruf itu kemungkinan memang bukan tipe orang yang gampang ketemu langsung ngomong aku ini siapa gitu loh. Karena ada roofnya gede loh di atas itu. Kalau untuk leader mungkin oke lah, karena dia tipe orang yang meskipun di rumah lagi bad mood, di depan audien mungkin bisa cool gitu ya. Itu mungkin tipe begitu. Nah, ya. Kalau kesehatannya dia gimana tuh? Oh, ini kalau orang tipe Dias ini tipe orang kalau sekalipun pusing, sekalipun apa, selama masih bisa bergerak gitu ya. Oh, powernya gede juga ya. Bukan power. Apa ya istilahnya? Kadang-kadang gejala itu kan membuat kita harus aware, tapi orang ini kan nanti kalau nggak benar-benar tumbang. Oh, nggak sadar. Ya baru. Oh gitu. Oke. Workaholic gitu ya kali karakternya ya. Ini bisa. Oke, menarik ya. Makin seru. Ini nggak tebak-tebakan, ada ilmunya ya, sahabat Sonora ya. Itu Farel Raditya, 18 tahun. Farel. Oh. Ini juga tadi saya menarik. Kenapa? Karena Bu? huruf A-nya selalu kapital, ada 2 goresan di awal. Oh iya. Semuanya kan? Kalau ini biasanya entah kenapa ya, ini harus dilakukan interview karena ini ada indikasi takut gagal. Oh gitu. Kalau takut gagal pasti kalau kita tarik mundur-mundur selalu ada yang Trauma dalam tanda kutip, entah dia sering di-comparing dengan kakak adik gitu ya. Nggak tahu kenapa. Ini kayak begini kan juga justru kalau usia 18 semakin banyak gagal semakin bagus. Kenapa? Karena segagal-gagalnya anak 18 masih ada keluarga yang menampung gitu kan. Kalau nanti udah gede kan bahaya. Gitu ya. Jadi huruf A-nya nggak pernah lo diajarin 2 goresan. Gitu. Oke. Kenapa ya si Farid ini suka? Iya, saya lihat huruf A-nya tuh loh 2 selalu goresan. kapital dan 2 kali ini ya Di Bu, awal. penulisan ya Bu Iya, ya. Oke. Kalau orang 2 goresan itu kenapa Bu artinya Bu? Kenapa? Apanya? Kalau 2 kali Keraguan. goresan. Oh, ragu. Iya, ragu pasti awal. Termasuk tanda tangan, kalau di bawah ada biasanya tanda tangan ada garis bawah kan. Gitu garis kenapa? bawah kalau 2 juga tipe peragu, dia butuh konfirmasi saat dia harus mengambil keputusan. Oke, baik. Lanjut, ini sudah siapa lagi ya? Oke, bentar. Oh, yang di bawah nih. Kita ke Jono Bu ya, Jono ya. Oh, Jono. Jono. Oke. 47 tahun. Pertanyaannya mau di apa? Ini tipe orang yang kalau dilihat dari titik I-nya, titik E-nya dot, titik I dot itu biasanya tipe orang yang bisa menekuni satu pekerjaan, entah satu apa itu bisa lama gitu ya. Masih oke. Masih oke dia. Oke. Kalau dari sisi kesehatannya dia gimana tuh? Ini pencernaan. Masalahnya di pencernaan ya? Entah gampang kembung atau apa ini. GERD kayaknya. Oh, lambung ya? Lambung. Oke, baik. Ya, kita break dulu nih. Kita harus segera gabung sama Jakarta lagi ya. Masih ada satu lagi nanti yang belum masih ada nggak ya? Masih ada ya Bu ya. Ada. Nanti kita di segmen selanjutnya kita akan analisa lagi. Makin seru loh ya. Ini sedikit kebayang di sini sedikit aja menganalisanya udah seseru itu. Kalau seminar pasti lebih deep lagi ya. Makanya jangan sampai Anda lewatkan untuk ikut seminar besok ya, sahabat Sonora ya. Bisa disampaikan lagi mungkin untuk nomor pendaftarannya? Baik, untuk pendaftaran bisa melalui WA di 081 330 80 2221. Oke, baik. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. News, traffic and music. Radio Sonora.
Baik sahabat Sonora, kita kembali lagi ke siaran Radio Sonora FM 98 Surabaya ya. Kita masih di program pre-event Radio Talk Show untuk kegiatan seminar ya, grafologi ya, memahami dan mengarahkan perilaku anak melalui tulisan tangan yang dipersembahkan oleh Thomas More Homeschooling Pakuwon City. Dan masih bersama kami di studio Sonora para narasumber. Ada pembicaranya juga nanti di seminar ini, Ibu Valencia Penny dan juga Ibu Widati Sriana SPD, Kepala Sekolah Thomas More Homeschooling Pakuwon City. Baik, sepertinya masih ada satu lagi yang belum dianalisa nih Bu Penny, si Cindy Ibu. Cindy. Ada beberapa. Ini Lucky belum, Putri belum, Cindy belum. Kita mau ambil yang mana dulu nih Bu? Enggak apa-apa, Bu Cindy ya. Cindy boleh. Kalau Bu Cindy dari tanda tangannya kan banyak goresan yang berhias. Kemungkinan juga secara penampilan mungkin enak dilihat gitu ya. Gitu ya. Wanita-wanita yang benar-benar luar dalam gitu ya. Paripurna ya Bu ya. Oke. Dan Bu Cindy ini mungkin tipe orang yang mudah belajar ya. Mudah belajar itu IQ kayaknya di atas rata-rata deh. Karena saya lihat ada zona tengah sambung ke atas. Masalahnya gini, kadang-kadang kita itu tanpa disadari kita pakai kacamata kita. Bu Cindy mungkin tipe orang pembelajar dan mudah menerima hal baru. Tanpa disadari Anda juga menilai setiap orang seperti itu. Sehingga kadang-kadang kalau mau memberikan info kepada anak atau kepada orang di sekitarnya, mungkin Anda merasa sudah detail, tapi yang menerima belum detail gitu loh. Kan beda di kebiasaan aja itu. Jadi kalau ini gapnya gimana? Kalau mau mendelegasikan sesuatu ke orang, orang tersebut harus ditanyain, udah paham maksud saya apa? Suruh ngulangin supaya view-nya sama. Gitu. Oke. Baik. Lanjut ke Putri. Oke. Putri 35 tahun. Ini pencernaan parah Putri. Putri kayaknya iya. pencernaan sering terganggu kah? Kayaknya ini sering kambuh gitu. Aku penasaran deh Bu, pencernaan tuh dari aspek mana ya Bu? Zona tengah. Tuh kan nggak tahu zona tengah kan? Zona tengah apa Bu? Kasih tanya aja deh kalau gitu. Huruf yang di tengah. A, Oke. I, U, E, O, N itu kan di tengah semua. Itu goresannya kan dia nggak rata. Ada tinta yang meluber di daerahnya tertentu di tengah. Tengah itu kan sama kayak organ tengah. Organ tengah yang di atas itu kan lambung, yang di bawah baru kolon dan reproduksi dan kawan-kawan. Tapi ini cenderungnya di atas. Jadi kemungkinan wilayah lambung. Oke. Kalau dari sisi apa ya? Pekerjaan kalau Putri mungkin cocok di bidang-bidang yang di belakang meja kayaknya kalau tulisan seperti ini. Oke, baik. Oke, apalagi Bu yang bisa dianalisa dari sosok Putri ini Bu? Kalau jurusan kemungkinan ilmu-ilmu yang memang bisa dipelajarin sebelum bekerja gitu ya, bukan yang langsung on the spot gitu ya. Kemungkinan ini yang tadi saya bilang, goresan yang dibawa itu jangan diulang. Oh, tanda tangannya itu ya? Ya, Putri ada 2 kan. Ini biasanya kalau ambil keputusan kan dia memang butuh afirmasi. Tetapi kalau untuk pekerjaan nanti semakin tinggi jabatan kan kita nggak bisa afirmasi ke siapapun. Gitu. Itu mungkin mengganggu dan membuat kan keputusan apapun yang kita pilih selalu ada hitam putih gitu kan. Nah ini mungkin merasa nggak nyaman kalau ada orang yang kasih kritikan apa. Kan harusnya fokus pada purpose-nya apa gitu loh. Gitu. Itu akan mengganggu saat harus memimpin yang ada gap gitu ya. Ada satunya minta ini, satunya minta ini gitu ya. Itu mungkin mengganggu. Oke. Baik. Putri sudah ya. Ini Mbak Putri atau Bu Putri sudah dianalisa. Oh ini Lucky, L-U-K-Y. 52 tahun, Bapak Lucky. Kalau dari tulisan kayak begini tuh lihat huruf A-nya kan kebuka tuh. Huruf A kebuka itu biasanya optimal di bidang pekerjaan yang membutuhkan mulut. Mengajar termasuk ya. Mengajar, sales, marketing atau apa ya? Trainer gitu kali. Yang berhubungan dengan mulut pokoknya. Kemungkinan optimalnya di sana. Dan ini tipe leader harusnya Lucky. Karena tanda tangannya simple. Tanda tangan simple itu saya suka tanda tangan punya Menteri Rudiantara ya. Simple banget, sempat viral tuh tempo hari
hanya gambar kepala orang, mata, Oh iya. senyum seret Ah, gitu dong. iya. Kita melihatnya ini tanda tangan apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata begitu dapat ilmu grafologi makin simple, makin leadershipnya makin oke ya Bu ya. Dia nggak mau ribet. Oh. Tipe orang yang apa yang di planning ya udah itu fokusnya ke situ. Oke ya. Ini udah nih kayaknya semua si Lucky udah. Lucky apa? Kesehatan ya Bu. 52 tahun juga kan. Lucky ini usia tipe beliau. orang yang tinggal dikasih goalnya apa dia akan cari jalan menuju goal. Oh. Jadi enak juga ini, bisa ditarget nih. Pak Lucky loh, apa potensi Anda di sana loh Pak Lucky ternyata ya. Bosnya Pak Lucky dengerin, waduh, langsung target 2 kali lipat gitu. Oke, baik Pak Lucky, udah kejawab. Udah kejawab semua sepertinya Bu Penny ya. Sudah semua. Iya. Baik. Kalau mau tahu lebih dalam, datang aja ya ke seminar yang diadakan oleh teman-teman dari Thomas More Homeschooling Pakuwon City. Nah, Bu Widati, nih kembali lagi terkait dengan kegiatan yang diadakan nanti ya. Apa yang bisa Anda sampaikan ke pendengar terkait dengan kegiatan di seminar ini nanti Ibu? Oh iya, baik. Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu orang tua ataupun Bapak Ibu guru juga pasti akan sangat membantu untuk mengetahui karakter siswa ataupun karakter putra-putrinya wajib datang di seminar. Wah, itu sangat menarik gitu. Oke ya. Karena sekarang seorang tenaga pengajar pun harus punya segala macam ilmu ya. Betul. Untuk mengetahui karakter anak didiknya iya. ya, agar pendekatannya juga lebih Betul. pas. Tadi Metode, istilahnya Bu Penny agar tidak ada gap. Iya, Kayak betul. gitu ya. Iya. Baik. Sekali lagi cara mendaftar, HTM dan segala hal yang bisa Anda informasikan terkait dengan kegiatan seminar ini silakan Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu yang akan mendaftar dalam seminar yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 bisa menghubungi melalui WhatsApp kami nanti dengan saya dengan Wida di 081 330 80 2221. Sekali lagi di 081 330 80 2221. Baik, saya apresiasi dari 0812 sekian-sekian. Selamat pagi, saya sedang melihat live streaming. Terima kasih Anda sudah melihat live streaming. Kemudian juga dari 0821 sekian-sekian. Selamat siang. Saya sedang mendengarkan radio Sonora sambil OTW. Terima kasih. Hati-hati ya, tetap fokus dalam berkendara. Baik, tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Bu Penny sudah hadir di studio Sonora. Sama-sama. Semoga nanti seminarnya berjalan dengan lancar ya. Kita akan banyak dapat ilmu dari Bu Penny. Juga buat teman-teman dari Thomas More Homeschooling Pakuwon City, nanti semoga acaranya berjalan lancar ya. Ini adalah suatu bentuk kepedulian dari teman-teman Thomas More Homeschooling di Pakuwon City, bahwa tujuan dari mengadakan seminar ini bukan hanya sekedar memberikan wadah bagi para orang tua untuk mengetahui potensi anak, tetapi seminar ini juga akan sangat bermanfaat bukan hanya bagi para orang tua, para tenaga pendidik. Betul. Ya, silakan, sangat rekomendasi sekali untuk kegiatan seminar kali Ya. ini. Baik. Oh, ada yang kirim apa ini? Masih ada satu, nggak apa-apa deh. Kasihan Bu, udah kadung kirim ya. Udah kadung kirim. Bentar, saya kirim ke Bu Valencia, ke Bu Penny. Nah ini Bu, terakhir Bu. Ini dari siapa ini? Bentar. Tidak ada namanya ya. Apa Bu yang bisa analisa Bu dari tulisan beliau ini Bu? Ini juga tipe orang yang ini kayaknya pasti dewasa deh. Oh, namanya Bu Suci, 52 tahun, monggo. Ya, ini tulisan tidak mungkin mahasiswa atau pelajar. Ini pasti udah dewasa. Tulisan ini tulisan cepat. Kalau tulisan cepat pasti dia juga semuanya cepat. Mengambil keputusan cepat, semuanya nggak mau bertele-tele gitu ya. Ini bermasalah kalau menghadapi generasi strawberry. Oh, oke. Generasi strawberry. Tipe tulisan ini, Ibu yang tadi terakhir ini, tipe orang yang maju tak gentar gitu ya. Tidak ada jalan buntu bagi beliau, semua akan diusahakan menuju goalnya dia. Generasi strawberry itu kan masalahnya sepele jadi gede gitu kan. Ini pasti gregetan.
Jadi kalau untuk dunia pekerjaan mungkin ibu ini lebih cocok berpartner dengan orang yang memang sudah ada isinya daripada memulai dari awal. Ini bukan tipe orang yang bisa membimbing dari nol menjadi gede gitu ya. Baik. Gitu. Baik, Bu Suci, semoga udah terbaca. Ibu kalau mau lebih dalam lagi ikut aja seminarnya ya. Silakan Bu Suci bisa ikut. Oh, langsung dijawab. Betul loh Bu Penny, saya kayak gitu katanya. Langsung dijawab Bu. Iya, saya mau ikut katanya. Silakan. Oke. Bisa menghubungi nomor berapa lagi? Bu? Di nomor 081 330 80 2221. Saya sambil nyetir ya. Saya sudah WA Bu Penny. Oke, terima kasih. Punya nomornya Bu Penny? Atau mungkin dapat dari Instagram mungkin ya. Baik, terima kasih banyak Bu Penny, Bu Widati ya. Sampai di sini kebersamaan kita sahabat Sonora di program Talkshow Pre-Event. Sekali lagi saya sampaikan bahwa akan ada kegiatan seminar grafologi memahami dan mengarahkan perilaku anak melalui tulisan tangan ya. Anda manfaatkan betul kegiatan ini, dipersembahkan oleh Thomas More Homeschooling Pakuwon City. Saya Andre pamit, jangan kemana-mana, sebentar lagi ada Vina Putri dan nanti di jam 12.30 ya saya Andre akan live TikTok, akan collab bersama penyiar-penyiar di Jakarta karena hari ini spesial Hari Radio Nasional. Kita akan ngobrol tentang asyiknya radio itu apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sonora Surabaya.